Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maiswara dari 104. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang corak hidup dan kebudayaan hasil-hasil dari zaman praksara. Nah, sebelum saya masuk pada intinya, saya akan menjelaskan tentang masa praksara. Apa sih yang dimaksud dengan masa praksara? Nah, praksa, masa praksara disebut juga zaman prasejarah. Masa praksara berarti yang masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Ada juga yang menyebut dengan sebutan masa nirleka, yaitu masa yang belum tidak adanya tulisan. Manusia yang hidup pada masa ini ialah manusia purba. Meskipun masa praksara tidak mengenal tulisan, namun peninggalan-peninggalannya yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup masa itu seperti artefak dan fosil. Nah, eh, kita dapat mengetahui tiga hal yang hasil-hasil dari zaman praksara dan kebudayaan. Yang pertama yaitu teknik menganalisa pada zaman praksara. Zaman praksara atau zaman prasejarah ini tidak meninggalkan benda-benda bertulis. Benda-benda bersejarah ini dapat dianalisis umurnya dengan teknik analisa sebagai berikut ini. Yang pertama adalah tipologi. Tipologi adalah cara penentuan umur benda ya, berdasarkan bentuknya. Semakin sederhana bentuknya, artinya semakin tua umur benda tersebut. Yang kedua adalah stratigrafi. Stratigrafi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan lapisan tanah tempat benda tersebut. Yang terakhir adalah kimiawi. Kimiawi artinya cara penentuan umur benda tersebut didasari dengan unsur-unsur kimia. Dengan contohnya seperti benda tersebut dicelupkan kepada zat-zat yang bisa merubah bentuk benda, dan ketika benda itu tidak berubah, maka umur dari benda tersebut juga akan semakin tua. Lanjut pada corak hidup manusia zaman praksara. Nah, hal kedua yang bisa kita ketahui dari hasil-hasil dan kebudayaan pada zaman praksara adalah corak hidup manusia zaman praksara. Pada awalnya, corak hidup manusia zaman praksara dengan cara nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden. Dan pada akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat praksara menggunakan beberapa jenis peralatan, mulai dari yang terbuat dari batu hingga logam. Perkembangan kehidupan atau corak hidupnya, masyarakat praksara terbagi menjadi tiga masa, yaitu masa berburu, masa dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa berdagian. Di sini yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam sekitar. Wilayah-wilayah yang ditemati manusia praksara adalah wilayah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah memperolehnya. Wilayah tersebut juga memiliki banyak hewan sehingga manusia praksara mudah untuk berburu hewan. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan ini diperkirakan satu masa dengan zaman Paleolitikum. Yang kedua adalah masa bercocok tanam. Bagi mereka, dengan bercocok tanam dirasakan persediaan makanan akan tercukupi sepanjang tahun tanpa harus membuka ladang lagi. Selagi bercocok tanam juga mereka mengembangkan hewan ternak untuk dipelihara. Manusia yang hidup pada masa ini diperkirakan satu masa dengan zaman Neolitikum. Yang ketiga ialah masa kehidupan perundagian. Pada masa diperkirakan satu zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai dengan munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam membuat gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu.
Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Hal yang ketiga yang bisa kita ketahui dari kebudayaan pada zaman praksara adalah sistem kepercayaan manusia praksara. Corak kehidupan masyarakat praksara memiliki sistem kepercayaan yang diperkirakan mulai tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau disebut dengan masa